6, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi. Beliau lulusan S1 PG PAUD UHAMKA. Riwayat pendidikannya, beliau mengajar dari tahun 2014 sampai 2019, mengajar di SDIT Aswada Bekasi. Dan sekarang beliau mengajar di TKN 02 Cilincing. Pada Ibu Ninit, bisa dimulai? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bunda-bunda yang ada di webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya bunda-bunda. Udah. Baik, terima kasih kepada Ibu Leha selaku moderator yang sudah memperkenalkan diri saya secara lengkap. Terima kasih, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena Bu Leha sudah memperkenalkan saya, insya Allah kedepannya kita sama-sama saling sayang ya Bunda. Mudah-mudahan selama 2 jam ini ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda Aminah, Bunda kita yang paling cantik, Bunda Haji Aminah MPD, selaku pengawas TK Kecamatan Cilincing. Ya, karena Bundalah yang selalu membimbing kita, mensupport kita, guru-guru sekecamatan Cilincing, agar kita bisa menjadi guru yang kreatif, yang inovatif, yang aktif, serta yang produktif, sehingga dapat mencerdaskan putra-putri didikan kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, bunda-bunda semua, hari ini membahas tentang materi proses pembuatan video pembelajaran. Nah, Bunda, hari ini saya dan Bu Isti menyediakan banyak giveaway. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan bagi-bagi ya Bunda-Bunda. Maka dilihat, diperhatikan pembahasan PowerPoint yang saya sampaikan atau kegiatan yang diberikan oleh Bu Isti ya. Oke, selanjutnya walaupun saya ada di sini dikatakan sebagai narasumber, tapi saya di sini juga sama-sama belajar, sama seperti bunda-bunda semua. Mungkin bunda ada yang lebih ilmu, lebih baik daripada saya, bisa kita share di sini bersama-sama, diskusikan bersama, dan bisa kita aplikasikan juga bersama-sama agar ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Gitu ya Bunda. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya akan memberikan contoh video pembelajaran. Nah, contoh video pembelajaran ini dibuat oleh narasumber kita yang cantik, yaitu Ibu Isti Dwi Mulyawati. Nah, Bunda, nanti saya akan share screen, saya akan kasih lihat YouTube channelnya Bu Isti ya. Nanti bunda-bunda bisa di-subscribe, di-like, atau dipencet tombol merahnya ya. Karena Bu Isti adalah orang yang kreatif ternyata. Di dalam YouTube channelnya banyak sekali video-video pembelajaran yang mungkin bisa bunda-bunda yang lain di sini contoh bersama ya. Oke, tanpa panjang kata lagi, kita mulai dulu. Bismillah, semoga sinyalnya bersahabat. Apakah sudah ada, Bunda? Sudah ada, Bunda. Sudah ada ya. Baik. Belum ada gambarnya. Ya, benar. Sebentar ya, kita perbesar dulu.
Selamat menyaksikan bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hari ini Bu Nita akan mengajak teman-teman pergi ke hutan. Let's go! Ya teman-teman, kita sudah berada di hutan. Nah teman-teman, biasanya kalau di hutan itu banyak apa ya? Hewan! Wah hebat! Di hutan biasanya banyak hewan dan juga tumbuhan. Nah, hewan, tumbuhan, dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, di hutan ini banyak sekali macam-macam hewan. Ada hewan pemakan daging, disebut karnivora. Biasanya hewan pemakan daging ini merupakan hewan buas loh teman-teman. Nah teman-teman, di hutan juga ada hewan pemakan tumbuhan, disebut juga herbivora. Biasanya hewan yang memakan tumbuhan yaitu hewan yang jinak. Nah, tapi kita tetap harus waspada. Hari ini kita akan belajar tentang binatang. Kita akan belajar tentang binatang ini loh teman-teman. Siapa yang tahu suara apa ini? Ya, siapa? Coba kita dengarkan sekali lagi. Suara hewan apakah ini? Sekali lagi. Siapa yang bisa jawab? Hewan apakah ini? Betul, hebat. Kita akan belajar tentang gajah. Nah, teman-teman, siapa yang tahu gajah itu ciri-cirinya seperti apa ya? Sekarang kita lihat yuk bagian-bagian tubuh yang dimiliki oleh gajah. Nah, gajah mempunyai 4 kaki yang besar sekali. Gajah mempunyai badan yang besar, mempunyai telinga yang besar, dia juga mempunyai ekor, mempunyai mata, mempunyai gigi gading, dan mempunyai belalai. Sekarang, bantu Bunda yuk teman-teman untuk menghitung jumlah gajah yang ada di hutan ini. Ada gajah yang bersembunyi loh. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi tidak ya? Wah, ternyata ada 6 gajah di sini. Nah, sekarang Bunda akan mengajak teman-teman untuk mengenal huruf-huruf apa saja dalam kata gajah. Lihat ya, ada huruf J, A, J, A, H, gajah. Nah, teman-teman dihafalkan ya huruf-hurufnya. Sekarang, mari kita dengarkan lagu yang akan Bunda putar berikut ini. Selamat mendengarkan. Ada gerombolan si berak, belalai panjang kuping lebar. Belalainya bisa menyembur air, jalannya lambat lari cepat. Ini gajah, itu gajah, mereka hewan lucu besar sekali.
Ya, selanjutnya kita akan praktek membuat belalai dari busa sabun. Bagaimana ya kira-kira cara membuatnya? Yuk ikuti Bunda, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda-Bunda yang sudah menyaksikan video pembelajarannya. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus banget. Iya. Terima kasih. Bagus, Ibu Ninit. Bagus banget. Sebentar ya, saya matiin dulu. Nyala lagi ya. Bagus. Banget, Mbak. Bagus banget. Sebentar ya, Bunda. Maaf. Baik, Bunda, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajarannya. Itu dibuat oleh Ibu narasumber kita loh, yaitu Ibu Isti Dwinanti. Bunda-bunda semua akan diajak membuat video pembelajaran yang simple, yang mudah ya. Tapi kalau Bunda mau seperti yang video tadi, bisa japri ke Bu Isti, minta ajarin sama Bu Isti ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan PowerPoint ya. Sebentar, saya akan share dulu. Jangan lupa nanti link videonya, link YouTube-nya akan di-share di grup cerdas. Nanti bisa di-like dan subscribe ya Bunda. Terima kasih atas dukungannya. Biar Bu Isti jadi YouTuber ya Bunda-Bunda. Sama Bunda. Oke, sekarang kita akan masuk ke PowerPoint ya. Pembahasan tentang proses pembuatan video pembelajaran. Sudah terlihat, Bunda? Sudah, Bunda. Bunda, alhamdulillah. Ya. Pertama, ini ada cara membuat video pembelajaran. Nah, sudah ada Bunda Aminah. Walaupun Bunda tidak bisa hadir, Bunda sudah ada di foto kita ya, Bun. Nanti Bunda lihat rekamannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini biodata saya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Leha. Terima kasih, Bu Leha. Selanjutnya ada biodata dari Bu Isti ya. Kita sama-sama TKN Cilincing, tapi Bu Isti di 01, saya di 02. Jaraknya pun jauh ya. Dan kita sudah juga melihat video pembelajaran yang tadi Bu Isti edit ya.
Baik, selanjutnya, kalau kita mau membuat video pembelajaran, maaf nih Bunda, saya nggak ngelihat muka saya. Sepertinya saya harus lihat muka saya. Nah, bentar ya Bun. Sebentar ya Bunda. Kita tutup dulu exit full-nya. Oke, lanjut. Share screen. Baik, sudah terlihat ya? Terlihat ya Bu Isti? Bunda-bunda? Ya, terlihat Bunda. Ya, oke. Dalam membuat video pembelajaran, kita harus mempunyai atau menyiapkan aplikasi yang harus digunakan. Seperti yang sudah dibahas oleh Bu Lili dan Bu Aci waktu itu pertama kali kita webinar, di situ ada ragam aplikasi yang digunakan untuk pengeditan. Ada aplikasi KineMaster, ada aplikasi InShoot, ada Power Director, ada aplikasi untuk fotonya juga ada Pixel Lab, ada ada Canva dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang aplikasi KineMaster. Nah, Bunda-bunda semua apakah sudah tahu apa itu aplikasi KineMaster ya? Nah, saya akan kasih tahu aplikasi KineMaster adalah sebuah perangkat lunak pada ponsel kita yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan. Nah, perangkat lunak ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Nah, terus selanjutnya, ya, cara mendownloadnya bagaimana ya? Oh iya, bunda-bunda semua, mungkin bunda ada yang belum mendownload aplikasi KineMaster. Karena nanti kita akan praktek bersama Bu Isti, kita akan membuat video pembelajaran yang mudah, sebaiknya bunda download dulu aplikasi KineMaster-nya. Bagi yang belum paham, bisa dicek seperti ini. Kita pergi ke Play Store ya. Nanti di Play Store itu di atas akan ada tulisan Google Play. Itu gunanya untuk mencari aplikasi apa yang akan kita cari, yang akan kita download. Nah, kalau untuk Android adanya di Play Store. Tapi kalau untuk yang handphonenya iPhone itu bisa di App Store ya, Bun. Terus kemudian nanti dari Google Play bisa ditulis aplikasinya yaitu KineMaster ya. Aplikasi KineMaster-nya di sini ada tulisannya buka karena di handphone saya sudah ada aplikasi KineMaster-nya. Bagi bunda yang belum mempunyai aplikasi KineMaster, bunda bisa install, nanti ada tulisannya install ya di sini. Terus, selanjutnya adalah di aplikasi KineMaster itu biasanya identik dengan logo atau watermark ya. Watermark ini sebagai tanda kalau kita itu mengeditnya menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, bagi bunda-bunda yang tidak mau ada logonya pada saat pengeditan, bunda bisa cek menggunakan aplikasi berbayar. Ya, nanti di dalam Google, di dalam KineMaster-nya itu
Ada aplikasi berbayarnya namanya KineMaster Premium. Ya, KineMaster Premium, dan di situ ada biayanya yaitu 75.000 per bulan. Nah, ada juga cara yang kedua untuk menghilangkan watermark pada layar, dapat digunakan menggunakan link yang tidak resmi. Nah, itu dapat dicari pada situs pencarian di Google. Nah, kalau saran saya sih, lebih baik bagi bunda-bunda yang pemula seperti saya juga ya, itu bisa menggunakan aplikasi yang aja, yang free. Nggak apa-apa ada watermarknya, kita belajar dulu. Nanti kalau sudah pro, baru kita beli aplikasi yang berbayar. Bagi yang mau link aplikasinya, yang nomor 2 nanti bisa japri ke kami ya, ke Bu Nita atau Bu Istu. Nanti kita akan kasih link yang tanpa watermarknya, oke? Tapi syaratnya, kalau menggunakan link tersebut, aplikasi KineMaster di handphone kita dihapus terlebih dahulu. Nah, sayang kan Bun, kalau Bunda sudah mempunyai video harus dihapus, itu sayang gitu. Selanjutnya, oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, sebelum kita mulai mengetahui hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita bahas dulu tentang video pembelajaran ya. Video pembelajaran itu adalah serangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak disertai suara, alur, dan pesan. Nah, Bunda saat membuat video pembelajaran pasti mempunyai tujuannya. Ya. Tujuannya apa ya membuat video pembelajaran? Salah satunya adalah menumbuhkan minat belajar anak walau dari jauh ya. Karena kita memang diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi ini. Baik Bunda, suara saya jelas nggak ya? Sangat jelas sekali, Bunda. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, yaitu mungkin pada zaman dahulu, pembuatan video pembelajaran itu masih terbilang cukup sulit ya Bunda, karena kita harus membutuhkan handycam, kamera digital gitu, dan untuk memutarnya juga agak sulit karena harus menggunakan CD atau menggunakan DVD ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini zaman ini sudah mulai canggih ya. Kita bisa merekam video pembelajaran itu melalui handphone dan bisa kita langsung kirim ke YouTube ya, supaya memori kita tidak penuh di handphone gitu. Nah, lanjut kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah, ya, Bunda, pembahasan ini bisa diperhatikan dengan baik-baik. Nanti saya bisa tiba-tiba saja memberikan pertanyaan ya. Nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik, insya Allah. Oke, durasi yang pertama. Durasi video pembelajaran yang baik untuk anak usia dini maksimal itu adalah 8 menit. Kenapa demikian ya? Ada yang tahu Bunda? Agar Ya. tidak jenuh. Betul sekali, terima kasih Bunda. Nah, karena anak usia dini itu karakternya atau bisa dikatakan mudah bosan ya Bunda, dan mudah hilang fokusnya gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang pendidik harus bisa memaklumi atau memahami karakter anak usia dini. Ya. Misalnya kita mau membuat video yang heboh, tapi durasinya
mungkin 15 menit atau 20 menit. Sayang ya Bunda, nanti video yang dilihat oleh Bunda hanya awalannya saja. Hanya, hai teman-teman, awalnya saja. Jadi lebih baik dipikirkan matang-matang durasi. Jangan sampai gosong ya. Paling tidak itu dapat membuat daya tarik gitu. Sebentar tapi memikat hati anak itu yang paling penting sebenarnya untuk video pembelajaran. Seperti itu ya, Bun. Selanjutnya, yang kedua adalah pakaian yang digunakan. Nah, pakaian yang digunakan ini sebagai seorang pendidik memang paling menonjol yang dilihat oleh peserta didik ya. Misalnya kita menggunakan kerudung yang lecek pada saat video, pasti anak, Bu Guru, kok kerudungnya lecek gitu ya. Karena anak-anak itu sifatnya kritis dia ya. Dia akan komentarin apa yang digunakan Bu Gurunya gitu. Nah, kita harus menggunakan pakaian yang rapih, yang sesuai dengan tema. Seperti video yang sebelumnya, yang tadi saya sampaikan, kita temanya itu kan binatang. Kita akan jalan-jalan ke hutan, maka pakainya kaos gitu, nggak apa-apa. Terus kalau kita berada di dalam suatu ruangan, itu Bunda bisa menggunakan kemeja atau baju kerja, baju PDH-nya Bu Guru gitu ya, biar lebih rapi, menarik gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga, pakaian yang digunakan ini pada saat kita mau membuat video pembelajaran yang menggunakan background. Kita kan harus menggunakan green screen ya Bunda. Seperti yang saya lakukan ini karena saya tidak mempunyai kain yang besar. Jadi saya menggunakan kerudung saya ditempel di tembok. Nah, kerudungnya itu warnanya hijau mint. Nah, kita coba dulu apakah pakaian yang kita gunakan itu dengan green screen-nya itu tabrakan warna atau tidak. Misal latarnya kita pakai warna hijau, terus bajunya kita pakai warna hijau. Nanti pada saat diedit itu nanti kita terlihat seperti tidak menggunakan pakaian gitu. Jadi kalau kita menggunakan background-nya atau layarnya warna hijau, diusahakan bajunya yang warna cerah. Seperti yang saya gunakan tadi, warna merah kerudungnya dan orange warna bajunya. Nanti bisa dites-tes dulu Bun sebelum kita mulai pembuatan videonya ya. Nanti kita tes, dilihat, wah ini sepertinya warnanya agak berbayang. Ini seperti background ini kan saya ada bercak-bercaknya gitu ya. Terus kita sesuaikan dulu supaya tidak ada bercak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah materinya harus jelas. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus atur dulu alur cerita dalam video pembelajaran itu. Nah, misalnya kayak seperti tadi, kita mau temanya binatang. Nah, kita bahas dulu binatang secara umum. Ya, terus lanjut kita bahas binatang secara khususnya. Terus setelah itu kita mau kegiatannya apa nih? Paling tidak yang kita ambil itu mencakup 6 aspek yang kita butuhkan dalam penilaian. Yang pertama 6, nilai agama dan moral. Terus yang kedua motorik. Ya, fisik motorik. Yang ketiga adalah kognitif, keempat bahasa, sosial dan seni. Itulah 6 aspek yang harus kita perhatikan pada saat proses pembuatan video pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah kreatif atau imajinatif. Nah, ini harus banget, penting banget untuk kita sebagai pendidik dalam menciptakan video pembelajaran yang kreatif gitu. Karena apa?
kita tujuannya balik lagi. Tujuan video pembelajaran adalah meningkatkan minat belajar anak. Paling tidak anak betah melihat video kita dari awal sampai akhir gitu. Maka kita harus menciptakan ide-ide kreatif kita seperti mengumpulkan banyak referensi. Boleh kita lihat-lihat video-video pembelajaran yang menarik di luar sana. Bisa salah satunya yaitu YouTube channelnya Bu Isti. Bu Isti, saya dapat bagian ya, udah saya promosi nih. Nah, terus video pembelajaran yang lain, YouTuber yang lain gitu, bisa dicek banyak sekarang di Google, di mana? Di YouTube itu sudah ada banyak sekali referensi gitu ya. Nah, bisa juga gambar-gambar seperti gambar yang menarik, warna-warnanya cerah, itu pasti akan membuat minat anak untuk menonton itu lebih besar gitu. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan adalah artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, karena anak kecil itu ekspresinya banyak, kita sebagai pendidik juga sebaiknya mengikuti karakter anak usia dini, yaitu dengan cara berekspresi ya. Kita bahas dulu tentang artikulasi. Oke, artikulasi sendiri di sini adalah artinya pengucapan atau bunyi atau a, i, u, e, o-nya suatu kata itu terlihat ya. Misalnya kita mau bilang hai teman-teman, itu harus menggunakan artikulasi yang jelas. Hai teman-teman, gitu ya. Selanjutnya itu ada juga artikulasi itu sangat penting diperhatikan. Karena apabila seorang pendidik menggunakan artikulasinya yang tidak jelas seperti mulutnya tidak dibuka lebar-lebar, bilangnya juga pelan, itu juga cara mencontohkannya misalnya seperti ini. Hai teman-teman, hai, dibuka dengan lebar gitu, khawatir peserta didiknya tidak paham apa yang disampaikan ibu guru. Wah, bu guruku ngomong apa ya, kok nggak jelas gitu. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi sendiri itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang ada pada kata ya. Nah, kita saat bicara seperti ini juga saya menggunakan banyak intonasi ya. Ada tinggi, ada rendah seperti itu. Nah, pasti bu guru semua, bunda-bunda semua sudah pada paham tentang ini ya. Nah, intonasi itu sekalian kita mengajak ke peserta didik atau anak didik kita agar mau ikut gabung dengan kegiatan kita yang ada di video pembelajaran gitu. Dan ekspresi. Kita masuk ke ekspresi. Ekspresi itu adalah ungkapan emosi dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Itu dapat kita lihat dalam gagasannya, kita dapat memperlihatkan maksud dan tujuan kita, terus gagasannya, pembahasannya tentang apa, itu bisa terlihat dari ekspresi kita. Misal, kita akan membuat video pembelajaran, tapi sebelumnya anak kita repot, aduh mama aku sakit perut, atau mamanya mukanya langsung tegang, tapi harus membuat video pembelajaran. Nah, itu dikalemin dulu ya bunda-bunda, dinginkan dulu suasananya, supaya nanti pada saat membuat muka ya tersenyum ceria seperti itu. Misalnya ada ekspresi gembira. Halo, Bunda? Ya, hadir dan menyimak. Masih terdengar kan? Terdengar dengan jelas. Ya, ini soalnya di sini ada tulisannya unstabil.
internetnya. Oke, saya lanjutin ya. Jelas. Baik, terima kasih bunda-bunda semua. Nah, saya lanjutkan ya.